Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jain Arifin SPDI, penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Pada saat ini saya akan menyampaikan keutamaan ibadah sholat 5 waktu. Saudara, salah satu penyebab terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kejadian yang sangat luar biasa yang mesti kita terima dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai dengan ke langit ketujuh, kemudian ke Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Kemudian juga Rasulullah terus naik ke Sidratul Muntaha, ke surga dan ke neraka, ke Mustawan, bahkan sampai ke Jabal Nur, bahkan lebih tinggi lagi Rasulullah sampai kepada suatu makom yang dikatakan sebagai makom mukasyafah. Sehingga Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj ini, Rasul mengalami 3 alam, yaitu yang pertama alam lahud, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam jabarut. Ketika Rasulullah sampai ke suatu makom yang sangat luar biasa, maka Rasul merasakan bahwa ini makom yang sangat luar biasa, dan Allah menghijab dengan wallahu alam dalam ilmunya Allah, sehingga Rasulullah langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat at-tahiyyatu lillah wassalawatu wa tayyibatu lillah. Maka Allah menjawab atas salam Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, keberkahan bagimu wahai Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak ingin selamat dan mendapat berkah sendiri. Rasulullah sangat sayang kepada umat, sehingga Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan dan keberkahan bagi kami semua dan bagi orang-orang yang soleh. Saudara, adanya audensi pribadi Rasul dengan zat Allah ini diketahui oleh para malaikat, sehingga para malaikat bersyahadat dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah, Allah memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Maka kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini merupakan bagian daripada bacaan kita ketika melaksanakan sholat, yaitu saat kita melaksanakan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Saudara, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka ada 2 hal yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Yang pertama, zat Allah memberikan gelar kepada Rasulullah, yaitu sebagai Habibullah, Nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah merintahkan kepada Rasulullah dan kepada umat untuk melaksanakan ibadah sholat yang pada mulanya 50 waktu. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga, atas rahmat dan rahim, atas rahmat dan rahimnya Allah, dengan sabab bertemunya dengan Nabi Musa alaihissalam, maka ibadah sholat dari 50 waktu dikurangi sampai dengan 5 waktu. Dan ini merupakan yang sangat luar biasa yang mesti kita jaga dan mesti kita laksanakan dan harus kita tegakkan. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, awalu mafradallahu ala ummati as-salawatil khamsi wa awalu ma yurfa'ullahu min amali as-salawatil khamsi.
wa awwalu ma yus'aluna min amalihim as-shalawatul khamsi. Rasulullah menjelaskan bahwa perintah padu yang pertama yang Allah padukan, yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul dan kepada umat adalah ibadah sholat. Wa awwalu ma yurfa'ullahu min amalihim as-shalawatul khamsi. Dan seluruh amaliyah yang kita laksanakan ketika kita hidup di dunia ini, yaitu yang diangkat oleh Allah yang paling pertama adalah ibadah sholat. Begitupun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh keluar dari jasad kita, kita kembali kepada Allah dengan memasuki alam barzah. Kata Rasulullah, wa awwalu ma yus'aluna min amalihim as-shalawatul khamsi. Amal yang pertama akan ditanya oleh malaikat yang meriksa di alam barzah, itu malaikat Munkar dan Nakir, yaitu ibadah sholat. Saudara, ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa dan memiliki keutamaan-keutamaan. Tidak kurang dari 20 keutamaan ibadah sholat. Dan saya sampaikan di sini 5 saja keutamaan ibadah sholat. Yang pertama, kata Rasulullah, as-sholatu mardatur rabbi. Sholat adalah merupakan ridhonya Allah. Ketika orang menjaga ibadah sholat, mendirikan ibadah sholat, maka dia akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah ini merupakan tujuan kehidupan setiap pribadi muslim. Maka ketika orang menjaga sholat, maka insya Allah dia akan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan ibadah sholat itu adalah, kata Rasulullah, as-sholatu sunnatul anbiya. Sholat merupakan sunnah, pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah, oleh setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, as-sholatu hubbul malaikah. Ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh para malaikat. Yang selanjutnya, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat merupakan pokok peribadahan. Dan yang kelimanya, as-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Sehingga kata Rasulullah, faman aqama faqad aqamadin. Barang siapa yang mengerjakan, mendirikan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Tetapi wa man taraka faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, menyepelekan ibadah sholat, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya. Saudara, mudah-mudahan kita bisa mendirikan sholat ini, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kalian dalam melaksanakan ibadah sholat senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang mungkin disampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.